Hello guys, welcome back to my channel Kim Tan HD. Apa kabar semuanya sobat pelangi? Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian tentunya hanya di sini di channelnya gue Kim Tan HD. Yap, di video kali ini gue bakal kembali nge-share sebuah pengalaman yang seru abis buat kalian simakin dari awal sampai akhir. Masih berkaitan dengan perjalanan gue dalam mengalami dunia pelangi dan mencari cowok-cowok. Cowok-cowok ya Kim, pastinya dong. Tapi kali ini gue punya sebuah pengalaman bukan sama cowok pelangi. Gue menemukan dia ketika dia sedang menjadi salah seorang bagian dari petani bawang. Gue gak tahu sih profesi dia emang pure seorang petani ataupun bukan. Yang jelas waktu itu gue melihat dia sedang membantu atau sedang kerja sebagai seorang petani di sebuah sawah. Di antara semua cowok-cowok yang mungkin bisa dibilang sudah berumur, dia sendiri tuh yang paling umurnya pas menurut gue. Jadi kayak abang-abang gitu. Ketika gue berhasil ngedapetin dia, gak usah berlama-lama, mari kita mulai. Jangan lupa siapin tisu dan posisi yang nyaman. Jadi guys, tepat di depan rumah gue itu kan emang ada sawah. Dan di sawah itu ada sebuah tanaman yang bisa ditanemin dengan palawija gitu, seperti contohnya bawang. Dan waktu itu emang kondisinya lagi menanam bawang gitu. Otomatis setiap hari rame banget tuh di sawah yang sedang bekerja para petani. Gue sih awalnya cuma melihat aja gitu, enggak yang kayak nemuin dia gitu ya. Gue ngeliat mereka kerja gitu. Cuman ketika beberapa saat gue meneliti lebih dalam lagi, ada satu cowok yang mencuri perhatian gue waktu itu. Kok dia beda sendiri ya? Agak mudaan, ganteng, terus juga perawakannya juga bagus. Dan itu bikin gue jadi penasaran gitu waktu itu. Ya udah, gue perhatiin aja hari itu. Dan ketika dia mendekat ke area yang dekat ke rumah gue tuh, gue bisa melihat jelas wajahnya. Dan bener aja guys, menurut gue dia termasuk kategori yang sangat-sangat cakep. Dan gue saat itu juga mau banget, cuman gue kayaknya mimpi gimana caranya tuh. Ya udah deh, akhirnya gue hanya bisa ngeliatin dia terus setiap harinya sampai singkat cerita sampai di hari ketiga gue putusin buat mendekat. Kalau gue cuma menatap doang dan melihat doang, gue nggak akan dapat apa-apa. Jadi setidaknya gue harus mendekat dulu gitu, ngobrol dulu gitu. Tapi kan gue pemalu ya, karena ada sesuatu yang bisa bikin gue semangat, jadi gue lupain tuh sifat pemalu gue dan juga hal-hal lain yang bisa ngeraguin diri gue sendiri. Karena menurut gue 2 hari itu udah sangat cukup gue bisa membaca karakternya ketika dia berinteraksi dengan yang lain maupun ketika dia sedang diam dan sedang ketawa gitu ya. Kayaknya orangnya asik gitu kalau misalnya gue ajak ngobrol gitu. Ya udah, di hari ketiga itu, siang hari itu gue keluar dan gue pura-pura nyebrang gitu ya, karena emang seberang rumah gue banget. Jadi gue langsung lihat dari seberang sana, gue berdiri, ya gue perhatiin aja sih gitu, mereka lagi kerja gitu, sambil ya kayak kurang kerjaan gitu, ngeliat mereka gitu. Pas banget ketika waktu itu si abang yang cakep ini tuh lewat gitu. Terus ya gue basa-basi, sibuk ya kerjaannya? Oh iya katanya. Dari mana sih emangnya? Nah ketika gue tanya dari mana, ternyata dia tuh tetangga desa guys. Pantesan gue gak pernah lihat mukanya gitu pertama kali. Dan ketika ngobrol tuh asik banget. Padahal itu bukan suasana yang kayak lagi nyantai gitu. Jadi gue sangat enjoy tuh ngobrol-ngobrol singkat sama dia. Dan makan siang pun tiba, mereka pada makan dan kondisi gue kembali dulu ke rumah ya, karena gak enak gitu kalau gue nimbrung di sana bareng-bareng mereka. Karena makan siang kan bukan hanya dia doang, banyak kan gitu ya. Ya udah gue perhatiin aja gitu. Setelah makan siang gue perhatiin lagi, ternyata udah pada bubar tuh. Ada yang masih kayak tiduran gitu, menunggu mungkin jam kerja lagi. Ada yang sedang ngerokok dan lain sebagainya. Nah si abang yang satu ini lagi menyendiri juga, tapi dia kondisinya lagi ngerokok gitu. Kesempatan nih gitu kan, gue nggak boleh sampai sia-siakan gitu kan ya. Ya udah, gue langsung keluar lagi, gue samperin lagi, gue ngobrol lagi. BTW udah nikah belum nih gitu kan, gue ngobrol tuh, karena kan sebelumnya udah akrab ya. Oh udah katanya.
Oh berarti di rumah ya istri ya? Iya di rumah. Udah punya anak juga, udah satu katanya. Jadi dia kondisinya sudah menikah dan punya anak satu tuh guys. Dan ya you know lah, kalau udah yang married gitu tuh ada semangat yang lebih buat gue akhirnya untuk ngedapetin dia gitu loh guys. Cuman gue belum tahu gimana caranya karena kondisi dia masih kerja waktu itu. By the way, tinggalnya sama siapa? Sama family sih, cuman lagi kosong gitu, lagi pada pergi, ada urusan mereka di rumah sendiri aja gitu ya. Iya nih sendiri aja. Wah enak dong kalau gitu, bolehlah ikut ke kamar mandi katanya. Oh boleh banget, silakan. Jadi dari sana itu memang semuanya benar-benar mudah banget. Tiba-tiba dia ikut ke kamar mandi guys, kamar mandi gue siang hari itu. Dan kondisinya ya gue persilakan dengan sangat senang hati banget dong. Ya you know lah gimana sih dia masuk ke kandang gue gitu ya, jangan sampai gue sia-siakan gitu. Terus kita pun nyebrang dan sampai di rumah, dan dia langsung ke kamar mandi. Karena di kamar mandi gue itu emang gak ada gantungan, jadi mau gak mau kalau menaruh pakaian itu pasti harus di luar, ada tempatnya gitu lah ya. Gue pikir sih dia mau Pepsi doang gitu ya, ternyata kok kayaknya dia kayak bukan hanya sekedar Pepsi deh, karena gue lihat tuh dia bajunya dia taruh, terus juga yang bawahan juga sama gitu. Dan ketika gue merhatiin, dia ternyata lagi mandi siang hari itu. Mungkin gerah kali ya, panas karena kerja gitu kan. Jadi dia ikut ke kamar mandi sambil pengen mandi gitu. Cuman menurut gue kok tumben ya, padahal dia kerja tapi kok dia mandi gitu. Masa bodoh, gue gak mau mikir terlalu panjang lebar. Yang jelas gue seneng banget tuh akhirnya dia ikut mandi di kamar mandi gue gitu kan. Terus gue langsung mendekat, dan ternyata pas banget di atas celananya itu ada dalemannya itu. Ya udah tuh gue langsung, mata gue, perasaan gue makin kayak aduh mau gitu ya meraihnya gitu tanpa pikir lama, karena gue pikir masih lama dia lagi mandinya. Ya udah gue langsung ambil, gue langsung cukup sangat menyenangkan siang hari itu. Gue bisa merasakan ya setidaknya ya gitu, ketika gue lagi asik-asiknya tiba-tiba gue pikir yang awalnya dia masih lama buka pintu gitu, dan dia langsung lagi apa katanya. Gue kan kaget gitu ya, gue langsung taruh lagi, dan gue yakin banget dia ngelihat apa yang gue sedang lakuin tadi. Oh enggak, ini lagi benerin celananya jatuh tadi. Oh gitu, iya. Dan itu kondisinya waktu itu dia belum memakai, dan otomatis dong mata gue langsung kemana turunnya. Dan wow, waktu siang hari itu gue secara langsung ngelihat jelasnya dia yang sedang dalam keadaan sleep dan habis mandi seger kayak gitu. Itu bikin gue langsung kayak aduh, sumpah ini si abang ini emang bener-bener ya gitu. Terus setelah kayak gitu dia diem, gue juga diem. Tiba-tiba gue nyeletuk kayak gini, wow, big ya gitu. Dia cuma senyum aja. Apanya katanya? Itunya. Dia ketawa. Ya begitulah, pasti istrinya suka. Emang kamu suka katanya? Tadi saya lihat loh, kamu boleh ngapain katanya. Ayo katanya. Aduh jadi malu. Gak usah malu lah, santai aja. Terus dia langsung ngambil anduk yang gue kasih. Setelah kayak gitu dia keluar tuh. Gue pegang dulu tangannya dia, karena kayaknya gak boleh gue sia-siakan gitu. Boleh ya? Gue langsung beranikan diri bilang kayak gitu. Boleh apa nih katanya. Dia kayak yang bingung. Itu oh ngomong dong dari tadi katanya, sambil dia ngebuka dan langsung di depan gue, karena kondisinya kamar mandi itu kan emang deket dengan dapur. Jadi di dapur itu gue langsung ngelakuin
siang hari itu setelah dia mandi, dikasihnya dia lanjut karaoke. Oh my god, itu bener-bener kayak selama 3 hari ini gue berhasil dapetin dia dengan cara yang singkat seperti itu. Entah karena emang dia suka, atau emang karena hokinya gue, atau emang karena dia gimana gitu, gue nggak tahu. Yang jelas gue beruntung banget. Ya udah, setelah dipersilahkan kayak gitu, akhirnya gue pun mulai yang namanya karaoke. Gue karaoke sangat semangat sekali karena gue mendapatkan apa yang gue pengen selama ini. Pokoknya setiap sisi gue lakuin, setiap sisi gue raih, setiap sisi gue dapetin setiap rasa itu gitu ya. Dan dia juga yang memang kelihatannya juga sangat enjoy. Jadi semuanya sama-sama ngalir gitu aja dan enjoy. Padahal dia lagi kerja loh. Tapi memang kondisinya waktu itu gak yang lama banget juga sih. Gue karaoke dan dia makin hard gitu ya, makin menjadi gitu. Gue makin seneng tuh ngelihatnya waktu siang hari itu. Dan itu rasanya itu bener-bener kayak gue berhasil banget dapetin dia dengan cara yang simple dan instan. Ya udah aja gue lanjut karaoke, dia pun enjoy banget. Gue sampai bener-bener ikutan juga nya gue bangkit. Walaupun kondisinya waktu itu gue gak ngapa-ngapain ya, cuman hanya sebatas karaoke doang. Aduh, coba kalau bisa lebih gitu ya. Cuman ya gak apa-apa deh, yang penting gue berhasil dapetin dia pertama kali. Terus aja gue ngelakuin karaoke sampai gue enjoy banget, dan dia juga sama. Dan tak lama kemudian, karena gue melakukan gerakan-gerakan yang sangat bisa membuat dia makin menjadi gitu ya. Ya you know lah, dengan beberapa menit itu gue berhasil bikin dia akhirnya tuntas dan tumpah di sini. Dan gue pun hari itu gue seneng banget, dan dia juga enjoy banget. Setelah kelar gue gituin juga dia kayak happy, tapi langsung buru-buru pakai baju lagi tuh karena dia harus kerja lagi. Jadi bener-bener momennya itu cepet banget guys. Dari dia datang masuk kamar mandi terus keluar, itu sangat very very quick. Tapi dengan kejadian itu gue dan dia akhirnya malah deket. Ya deket karena besoknya juga dia masih kerja. Terus dia senyum dan dia cuma bilang makasih ya katanya. Makasih juga, gue bilang kayak gitu. Terus dia keluar dengan wajah dia yang fresh, dan terus dia kembali kerja. Dan gue setelah lihat dia kerja, gue di luar aja ngeliatin dia terus sampai kelar dia kerja. Dan pas ketika waktu pulang pun dia pamitan, dia pulang dulu katanya, dan keesokan harinya pun dia masih kerja di sana, masih banyak pekerjaan, masih belum kelar gitu kan. Jadi itu awal pertama kali gue dapetin si abang petani ini. Guys, gak tau ya, gue selalu hoki aja kali ya. Gue selalu nge-feel aja gitu. Ketika ada target yang pengen gue dapetin, gue selalu berani. Gue gak pernah mikir panjang, dan gue selalu menunjukkan siapa diri gue sebenarnya gitu. Termasuk yang gue lakuin sama si abang petani yang satu ini. Ayo, gimana? Ke bawah gak suasananya? Ya udah deh kalau gitu, thank you banget ya udah nyimakin video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Next gue bakal share pengalaman gue berikutnya. Oke? Thank you for watching and see you next time.